Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masih di Storymon ID. Mohon maaf buat teman-teman yang sudah subscribe channel Storymon ID. Belakangan ini kita agak sedikit lama membuat konten karena ada keterbatasan dari kita dan kesibukan teman-teman juga sedang lagi banyak project alhamdulillahnya di situ. Jadi belum bisa ini Bang, kita aktif biasanya seminggu 2 kali, agak sedikit berkurang gitu. Nah, di sebelah gua sekarang udah ada Bang Cahyo. Betul. Ya Bang, sehat Bang. Alhamdulillah. Jadi saya punya kenalan temen namanya siapa Bang? Bang Yohanes. Ya, betul. Bang Yohanes punya teman namanya Bang Cahyo. Nah, katanya Bang Cahyo ini punya cerita waktu naik ke Gunung Gede ya Bang? Betul, betul. Itu pendakiannya waktu kapan tuh Bang? Belum lama ini. Oh gitu. Betul. Jadi katanya ceritanya cukup menarik juga ya. Dibilang menarik enggak, tapi bikin penasaran. Oh gitu. Oke Bang, boleh dikenalkan diri dulu Bang sama teman-teman, silakan. Nama saya Cahyo. Saya tinggal di Sawangan. Kebetulan ada teman yang minta kita bercerita kan tentang pendakian yang terakhir kemarin saya bersama teman saya. Di sini ya semoga bisa menghibur ya. Apalagi bagi corona begini pasti orang-orang pada mantengin HP gitu ya kan. Iya. Nggak mungkin nggak mantengin HP. Nama Instagramnya apa Bang Cahyo? Kali teman-teman ada yang mau lebih siap, kenal lebih dalam gitu kan. Ntar ditulis di sini ya. Iya boleh. Siap. Namanya Jancuan, A-nya 2, Jancuan. Jancoan. Iya betul, Jancu. Ini sebenarnya orang Jawa, orang Betawi. Aneh lahir di Jawa, cuman dari kecil emang di Jakarta terus, terus gitu. pindah ke Depok. Terus di Depok nih udah hampir 8 tahun, 9 tahun lah. Akhirnya tetap di sini karena punya rumah di sini dari orang tua kan. Udah paseh banget bahasa Betawinya ya. Untuk buat udah. Oke Bang, gak usah lama-lama, mendingan kita langsung dengarkan ceritanya Bang Cahyo. Jadi ini Gede aneh rencana dari udah lama ya pengen ke Gede karena kita emang awalnya tuh dari temen-temen terus pengen reuni nih ya kan. Kemana nih anaknya nih? Oh Gede nih yang deket dari Depok kan cuma Gede doang. Kalau misalnya mau luar kota waktunya terlalu banyak karena temen semua pada kerja kan. Akhirnya kita mutusin buat ke Gede lewat Cibodas. Rencana itu tadinya kita cuman mau di Kandang Badak, nyantai-nyantai lah segala macam ya kan, nggak pengen ngejar summit banget. Cuman karena kebetulan teman aneh ini belum pernah ke Pangrango, belum pernah ke Surken, dia punya ide, ayo kita 3 hari 2 malam lah di sana gitu, buat ngejar puncak Pangrango. Dia pengen tahu Mandalawangi, terus pengen ngejar puncak Gede juga gitu ya kan. Sehingga cerita ngumpul di rumah aneh, kita berangkat lah tuh, sekitar jam 11 nyampe di base camp Cibodas itu sekitar jam 2. Istirahat segala macam, tidur, terus coba packing ulang logistik segala macam. Akhirnya kita naik sekitar jam 5 subuh supaya masih adem kan segala macam. Naik segala macam. Perjalanan biasa di sini, normal-normal aja gitu. Karena tadi malamnya itu kita nggak terlalu istirahat cukup. Jadi di perjalanan ini kita agak nyantai, bener-bener lebih dari orang nyantai gitu.
sering tidur di pos lah segala macam, terus nungguin di Telaga Biru dulu lah sampai bener-bener terang karena kita bener-bener sepet banget mata ya kan, dari Depok terus pulang kerja langsung trekking ya kan, karena kita di base camp nggak bisa bener-bener tidur, cuma tidur ayam doang. Jalan-jalan nyampe di air panas itu sekitar jam 2 siang. Terus ada cerita unik juga di air panasnya, saya juga baru pertama kali itu di air panas. Jadi ketika kita ngelewatin air panas itu, air terjun itu emang normal ya, panas, ngeluarin uap segala macam, tapi di deket posnya itu aneh baru pertama kali airnya nggak panas sama sekali. Bener-bener dingin, itu aneh baru pertama kali lewat Cibodas, padahal aneh sering banget lewat Cibodas. Baru kali itu air panas itu nggak bener-bener panas, bener-bener dingin biasa. Ya orang-orang situ sih ngomong di atas lerangnya lagi nggak bener-bener inilah, atau apa gitu, aneh kurang paham. Ya karena nggak begitu panas, akhirnya nih di situ nggak lama karena kita berempat ini nggak begitu apa namanya ya, nggak begitu dapat istirahat yang cukup, dan aneh sendiri lebih fit di antara teman-teman yang lain. Aneh coba buat nguber ke kandang badak buat buka tenda segala macam. Nah sementara ini teman aneh Bang Sadam dan Bang Ron ini di belakang, terus aneh sama Bang Eko ini lebih dulu buat buka tenda di kandang badak. Berarti pada waktu itu abang berangkat banyak lah? Berempat aja. Karena itu temen emang sering naik gunung kan. Aneh juga kadang-kadang kalau misalnya ketemu temen-temen yang maksudnya jarang naik, terus tiba-tiba ketemu di situ kurang resep aja gitu buat nikmatinnya gitu. Lebih ke apa ya? Lebih banyak edukasinya, banyak nanya-nanyanya gitu. Sedangkan aneh pengen nikmatin bener-bener gitu. Lagi Akhirnya pengen santai. betul. Akhir kita reuni, nyari-nyari temen yang kemarin alumni Sumbing kita panggil, alumni Kerinci kita panggil buat nyantai lah di atas gitu. Singkat cerita nyampe di kandang badak itu, ketika kita pisah di kandang batu itu di air panas sama Bang Sadam sama Bang Ron ini, aneh sama Bang Eko sekitar nyampe jam 3 sore di kandang badak. Alhamdulillah kita buka tenda segala macam, kita diriin tenda di deket musola. Emang itu tempat favorit aneh kan, samping musola situ lumayan datar, udah gitu nggak terlalu jauh ke musola, nggak terlalu jauh ke kamar mandi, terus nggak terlalu jauh juga buat ngambil air. Jadi paling nikmat lah kalau di situ. Aneh buka tenda segala macam, akhirnya sekitar selang 2 jam Bang Sadam sama Bang Ron tuh datang ngecek-ngecek, woi mana nih, woi enak nih udah masak-masak segala macam, udah buka tenda segala macam. Singkat cerita, aneh kita bikin rencana buat hari pertama itu, hari kedua itu kita summit ke Pangrango. Pangrango dulu nih, yang enak, yang ekstrim ya kan, maksudnya kalau misalnya udah capek banget, gedenya kita bisa next aja, kita biar nyantai di sini. Akhirnya kita buat ke Pangrango dulu. Singkat cerita kita istirahat segala macam. Pendakian waktu itu cukup ramai juga. Jam berapa itu kita? Sekitar jam 9 kita udah tidur semua istirahat. Buat besok ngejar summit, kita rencana bangun jam 5 subuh. Tadinya emang kita tuh orangnya kalau summit males-malesan bang. Yang tadi jam 5 subuh akhirnya ngaret jam setengah 6. Kita baru jalan ke Pangrango, doa buat sarapan, bikin jasuke segala macam, terus bawa bekal agar, minum yang cukup, berempat kita jalan ke Pangrango. Di perjalanan ini kita nggak nemuin sama sekali satu rombongan, karena emang kebanyakan di saat pada hari itu tuh kebanyakan yang lebih ke summit ke Gede daripada ke Pangrango. Nah, yang ini bersyukur banget ya kan, wah enak nih, sepi, bener-bener rombongan aneh doang di situ satu. Ke Pangrango alhamdulillah aman, sampai di Pangrango itu sekitar jam 9 pagi, terus foto-foto sebentar, kita ke Mandalawangi. Ternyata di Mandalawangi ada yang ngecamp satu rombongan. Ngecamp di situ kita numpang nongkrong ya segala macam. Wah biasalah kita kalau misalnya ketemu pendaki lain terus kita ngopi segala macam, buka logistik kita. Kabut, wah itu sahdu banget Mandalawangi, benar-benar kalau misalnya udah ketemu kabut segala macam. Akhirnya kita cabut itu sekitar jam 12. Nah di sini aneh sempet buat bagi dua lagi di antara 4 orang itu, karena Bang Ron ini kakinya agak sakit jarinya, dia bilang sih kapalan segala macem gitu. Ya aneh bilang lagi, aneh sama Bang Eko duluan, terus Bang Ron sama Bang Sadam di belakang, biar nanti aneh bisa
masak-masak dulu biar nanti nyampe enak gitu, tinggal makan segala macem. Akhirnya Ani duluan segala macem, lari segala macem, alhamdulillah aman. Nyampe Kadang Badak sekitar jam 12:30-an. Sampai 12:30, terus selang sejamnya lagi Bang Ron sama Bang Sadam datang akhirnya nyampe di situ. Akhir kita makan segala macem, ngobrol segala macem. Ada banyak teman-teman juga kan ketemu di situ. Sekitar jam 8-an kita udah tidur semua karena kita udah capek banget kan abis summit Pangrango. Terus besokannya rencana kita mau ke Gede kan, hari ketiga itu paginya. Kita bangun sekitar jam 5 subuh lagi. Kita kayak biasa tadi, kayak tadi lagi kita nyiapin sarapan segala macam buat bekal ke atas. Ternyata Bang Ron ini yang tadinya mau ikut nggak ikut karena merasa kakinya ini masih belum sembuh total gitu. Akhirnya dia stay di situ sendiri. Ane bilang aman bang kalau ditinggal. Insya Allah yo aman kata dia gitu. Ya udahlah nanti kita bagi dua aja logistik segala macam biar abang bisa ngopi biar makan segala macam. Kita jalan tuh bertiga, kita Bang Sadam, saya sama Bang Eko jalan akhirnya ke Gede gitu ya kan. Pada hari itu cuaca nggak bersahabat bang. Parah, badai, angin itu bener-bener namanya angin udah kayak jet pesawat ya kan. Sempet down juga ketika ada yang 2 orang dari Pangrango itu turun tiba-tiba sekitar jam 5. Ane kirain dia udah sempet summit, ternyata enggak. Bang kenapa turun? Wah gede anginnya bang di atas. Wah gede aman gak ya? Tadi si Pangrango udah parah bang, kabutnya segala macem, anginnya besar juga. Udah deh, aneh coba aja ke Gede bang, ya, kita kepisah terus, ya bang hati-hati segala macem. Aneh sempet ragu tadinya, karena aneh pribadi nggak enak sama Bang Sadam ini yang nggak pernah ke Gunung Gede, dia juga nggak begitu maksain, dia lebih nyerahin ke aneh buat keputusan buat lanjutin apa enggak nih ya, kayak gitu. Aneh pikir, coba yuk kita lanjutin, Bismillah, gitu. Pada saat itu benar-benar kita ditemukan lagi pada pendakian yang nggak ketemu orang sama sekali. Aneh mikir kemarin berarti ini gedenya ramenya ke arah Gede, berarti orang sekarang ke Pangrango, kita malah kebalikannya gitu. Alhamdulillah sih, tapi agak-agak ngeri-ngeri sedep juga ya kan. Cuman rombongan kita doang waktu itu, sementara angin benar-benar gede. Kita jalan segala macem, karena kita benar-benar udah 2 hari ini udah benar-benar nge-trekking ke Pangrango segala macem, agak-agak pegel juga. Akhirnya kita nyantai, kita coba sebat dulu segala macem, kita ngerokok dulu. Nggak selang lama tuh kita lagi istirahat, ada cahaya dari bawah. Wih ada orang nih, alhamdulillah kata Ani gitu. Ani coba teriak, woi, nyautin dia, woi, segala macem. Nggak selang tuh, akhirnya kita papasan. Kenalan segala macem, bang, woi dari mana? Daerah mana? Jakarta dia bilang. Sekitar ada 11-an orang di situ dia. 11-an orang, terus dia coba buat ngeduluin kita, dia bilang, bang duluan ya bang, oh ya hati-hati. Tapi temennya yang 2 ini lebih milih ngerokok bareng kita gitu. Ya udah ya bang gabung aja gini. Akhirnya temennya duluan, mereka yang berdua ini, yang terakhir ini sebut saja si A ya. Si A ini akhirnya ngopi ngerokok bareng kita, ngerokok segala macem. Akhirnya karena saya pikir udah lumayan jauh rombongannya mereka, kita coba susul gitu. Susul naik segala macam, angin itu nggak berhenti bang, segala macam ya kan, kabut tebal segala macam. Nah rombongan mereka ini sempet down juga ngeliat cuaca yang begini, naik nggak nih ya. Aneh sih lebih ke, aneh udah ngeputusin buat naik, tapi kalau misalnya nanti sampai perbatasan kawah itu, kalau misalnya kita udah keluar dari batas vegetasi itu, kalau di situ benar-benar masih nggak bisa terkendali juga cuaca, aneh coba buat turun. Nah alhamdulillahnya begitu sampai keluar batas vegetasi yang bawahnya itu kawah, nggak begitu kencang, tapi kabut benar-benar tebal. Walaupun angin itu masih wur gitu. Jalan langsung kita beriringan bareng-bareng, akhirnya kita 2 rombongan itu kita gabung ya kan. Rombongan aneh bertiga ini, aneh paling belakang, sementara rombongan mereka ini paling depan.
Di depan aneh ini kebetulan ada perempuan. Di rombongan mereka ini ada 2 perempuan di situ. Sebelum sampai, kalau yang tahu kalau lewat Cibodas ke arah Gede itu batu-batuan yang pinggir kawah itu, si cewek ini tiba-tiba langsung jongkok, nggak ngomong apa-apa, langsung gemeter badannya gitu. Aneh rada-rada panik gitu ya kan di situ, walaupun itu bukan rombongan aneh gitu. Aneh langsung coba nanganin karena rombongan mereka kurang sigap nanganinnya ya kan. Kebetulan di situ aneh emang selalu bawa ponco, bawa jaket cadangan teman aneh Bang Sadam itu, nggak kepake jaketnya. Aneh coba buat pakai jaketnya dia, aneh pakein jaket, terus aneh pakein ponco, aneh bilang coba ngomong segala macam apanya, jangan dimanjain, dilawan, coba ngomong segala macam gitu. Kita coba buat ngeluarin kompor, tapi mereka ini bilang rombongannya kayaknya terlalu nyepelein. Udah nggak apa-apa, ayo kita lanjut aja. Nggak bisa gitu, saya bilang gitu. Ini harus ditanganin dulu gitu. Sementara mereka nih buat nyemangatin, cuman terlebih nyemangatinnya nggak ngeliat sikon perempuannya ini gitu. Dan perempuannya ini nggak tahu dia gengsi atau gimana, dia nggak ngomong tapi coba bangun. Ani coba ngeluarin bekal aneh logistik buat dimakan tapi nggak dimakan. Ani coba buat kasih minum nggak diminum. Ani bingung mau diapainnya. Udahlah, yang penting udah aneh udah aneh backup, udah aneh kasih jaket, udah aneh kasih ponco, dia pakai, dia jalan kuat, insya Allah bang kuat, gitu. Dia jalan segala macam. Sebelum kawah itu ada warung di pinggir sebelah kanan itu, sempat berhenti di situ. Mereka coba sempat buat sebat segala macam. Terus aneh tanya, ente mau lanjut tuh bang? Gitu. Tapi begini bang, kabut tebel, tanggung sih bang, aneh bilang gitu. Cuman kalau misalnya si cewek ini udah bener-bener nggak kuat, jangan dipaksain, aneh bilang gitu. Tapi nggak tahu ada gerangan apa, cewek ini bilang, ayo kuat bang, ada gitu. Tadinya mereka mau masak dulu di situ, aneh bilang, coba buat masak di puncak aja yuk. Aneh bawa playseat. Nah kan di puncak itu ada yang ke arah sur kan agak ketutup, jadi kita bisa berlindung di situ ya kan. Kita coba ke situ, sampailah kita di puncak sekitar jam 11-an kalau nggak salah. Jam 10 apa jam 11 aneh agak lupa gitu ya kan pokoknya. Itu kabut bener-bener tebal. Nah sepanjang jalur sebelum puncak itu angin bener-bener kita dihajar kanan, dihajar kiri, udah nggak kalang kabut itu. Wah, mau gimana lagi ya, aneh bilang. Yang penting si cewek ini jangan sampai dia bener-bener diem tiba-tiba kolab. Aneh ngerinya gitu. Tapi alhamdulillahnya sampai puncak dia berhasil gitu ya. Akhirnya nyampe puncak, aneh bentangin playseat, aneh ikat segala macem, ngeluarin kompor, ngeluarin logistik, kita bikin mie, kita bikin yang anget-anget. Nah, aneh agak kecewanya di situ tuh, si cewek ini kayak apa ya? Masa bodoh lah gitu. Kita mikirin dia tapi dia malah masa bodoh gitu. Ya, aneh sempat rada-rada kesel juga ya kan, kok gini amat nih anaknya, aneh bilang. Akhirnya setiap yang aneh suruh tangannya diinin ke kompor biar nggak terlalu dingin, terus ngobrol, ayo coba makan apa gitu. Cuman dia bilang enggak bang gitu doang. Nah, aneh sempat bingung juga, ya udahlah. Akhirnya nggak selang lama di situ foto-foto segala macem, aneh coba turun. Nah ketika turun ini sekitar jam 12-an kita turun buat ke kandang badak untuk prepare di hari itu karena kita langsung pulang ya kan. Itu udah hari ketiga kan soalnya. Aneh paling belakang sama rombongan aneh karena aneh berapa kali ngambil video kan untuk konten sendiri. Rombongan yang berempat ini, cewek cowok ini yang pasangan ini paling belakang. Sementara teman-teman yang lain itu udah duluan buat ke kandang badak. Satu di antara rombongan yang terakhir ini kakinya kekilir yang laki, jadi mereka tuh jalannya ceklak. Nah sementara aneh di belakangnya, aneh mau nyalip juga nggak enak, ya kan? Mau kalau nungguin dia anehnya lama, buang-buang waktu segala macem. Walaupun dia bukan termasuk grup aneh kan juga rada ngeri juga kalau misalnya dia terjadi apa-apa. Nggak selang lama, aneh mikir udah mau deket kandang badak, akhirnya aneh salip, terus ketemu rombongan yang temennya dia di depan ini, si A ini.
ngobrol, bang mana temanku, ada di belakang bang. Nggak lu tinggalin air lah, nih bilang gitu. Enggak bang, dia tadi nggak mau, dia bilang gitu. Yaudahlah, aneh ke tempat kayak mana ya, mampir kalau mau makan, aneh bilang gitu. Ayo bang makan bareng, ayo, dia bilang gitu. Aneh ke tempat camp, aneh masak segala macem ya kan, beres-beres juga bareng karena hari itu kita mau turun. Pas turun itu sekitar jam 2 nyampe di kandang badak gitu. Akhirnya kita sholat, kita prepare, beresin barang, packing lagi, kita beresin tenda, sebagian yang lainnya buat packing barang ya kan, sebagiannya lagi buat masak, buat ini kita makan ya kan. Nggak selang lama rombongannya si A ini nyamperin kita, bang belum makan gitu, belum kelar ya, aneh udah makan. Udah bang, nih kita lagi mau turun. Wah katanya tadi mau barengan ya kan, malah pengen turun duluan nih. Kacau nih katanya nih gini. Oh mohon maaf nih bang, kita mau langsung turun aja bang, ada gitu. Dia sempet pamit segala macem. Akhirnya aneh bilang yaudah nanti paling aneh ketemu di jalur lah nanti ya kan, nggak selang lama soalnya. Akhirnya dipamitan tuh sama aneh segala macem, pamit. Nah nggak selang lama aneh udah kelar makan, udah kelar prepare, packing segala macem, kita berdoa, turunlah kita gitu ya. Turun itu sekitar jam 2:30, jam 3-an dari kandang badak itu sendiri. Aneh udah estimasi nyampe base camp itu sekitar jam 5, kalau nggak jam 5:30-an. Yang penting jangan sampai kena maghrib ya kan. Di jalan ini ketika kita nggak jauh dari kandang badak itu ngelewatin air terjun. Habis air terjun itu kita nyampe di kandang batu. Nyampe di kandang batu, aneh ngeliat rombongan yang tadi ketemu di puncak gede gitu ya kan. Tapi cuman berempat, pasangan yang cewek cowok yang tadi aneh tolongin gitu ya kan. Ternyata si lakinya ini nambah parah, keseleoknya, ceklok-cekloknya, jalannya lama tuh. Aneh sempet tanya, bang kenapa? Keceklak bang, nih bang nambah parah. Lah rombongannya kemana? Udah duluan bang, kata dia gitu. Wah, kok bisa duluan? Kepisah atau gimana? Nggak tahu bang, duluan ya gitu. Nah kebetulan karena Bang Ron ini bisa minjet segala macem, aneh coba buat nolongin. Aneh nggak tahu kalau misalnya keputusan itu tuh bikin kita malah, wah nanti ceritanya panjang ke bawah. Di pos air panas itu akhirnya Bang Ron ini nolongin si laki ini, dipijetin segala macem. Terus sebagainya ini kita buat nyantai di dekat air panas itu. Nggak selang lama yang cowoknya yang satu ini nyeletuk gitu. Dia cerita ke kita, ke rombongan kita, bahwa teman yang ceweknya ini ditinggalin sama rombongannya mereka sendiri di kandang batu. Nah si cewek ini sampai nangis kejer, terus ditinggalin begitu, dipanggilin nggak nyaut. Udah dipanggilin nggak nyaut, dia jalannya cepet. Akhirnya si cewek ini tertinggal di kandang batu. Nah dengar itu, jadi ketika turun itu rombongannya si A ini total berapa orang tuh, sekitar 8 atau 7 dikurang 4 itu ya, ada sekitar 7 orang itu. Satu cewek ini ikut rombongannya si A ini, walaupun mereka satu grup ya. Ketika sampai kandang batu, si cewek ini merasa mereka jalannya terlalu cepet. Coba si cewek ini nyoba buat manggilin mereka, bang, jangan cepet-cepet bang, kata dia gitu. Bang, tapi rombongan si A ini, padahal masih satu grup sama mereka ini, ninggalin dengan gitu aja gitu. Nggak ada namanya buat ngobrol, udah ayo sini, kalau macam enggak, langsung ninggalin di kandang batu itu. Nah karena si cewek ini yang merasa down, mereka si cewek ini akhirnya nangis di situ, nangis jongkok, teriak-teriak segala macam. Nggak selang lama yang 3 orang ini yang tadi terakhir ini, yang cewek cowok sama cewek ini nyamperin mereka. Wah, kenapa? Ada gitu. Oh no, ditinggalin sama si A. Tadi padahal udah dipanggilin tapi nggak nyaut segala macam, kata gitu. Kok bisa? Nggak tahu. Ini aku nangis di sini, kata dia gitu. Ya karena dia udah terlanjur emosi,
udah bener-bener kesel lah ini cowoknya segala macem karena ceweknya ditinggalin si A ini ya kan. Ane coba sempet nawarin mereka, Ane bilang gini, yang satu yang ini cowok kan masih lumayan sehat kan, Ane coba buat ngasih opsi buat, bang ente masih sehat, alhamdulillah bang, coba yuk ngejar rombongannya ente yang di depan buat nungguin rombongan ente gitu di sini, tapi nanti jangan pakai kekerasan atau emosi segala macam ya, kita omongin secara baik-baik aja gitu. Kalau misalnya ente nggak berani ngomong, biar Ane yang ngomong, Ane bilang gitu kan. Tapi cowok yang kecengklak ini dia bilang udah bang nggak usah, biar Ane aja yang ngomong nanti begitu. Nah dalam hati Ane kan bukan masalah ente yang ngomong, Anehnya jadi nambah lama. Masalah Ane mau ninggalin ente juga nggak enak, apalagi mereka ini katanya belum pernah lewat Cibodas bang, baru pertama kali itu. Ane sempet puyeng juga tuh, akhirnya mau nggak mau dari air panas itu sampai Batu Kukus 2 atau 1 gitu. Ane buntutin mereka terus, karena mau ninggalin gak enak ya kan. Mereka minta buat bang bareng ya bang, segala macam gitu. Waduh repot juga nih Ane pikir. Yang tadi Ane mikir bisa cepet jam 5 udah nyampe base camp, kayak gini bisa nyampe jam 7-an Ane mikir kan. Keburu gelap dulu nih kata Ane. Akhirnya begitu nyampe Batu Kukus, Ane coba nyari opsi buat nyusul rombongan mereka yang di depan ini. Karena di waktu itu yang fit Ane sama Bang Eko, Bang Sadam sama Bang Ron ini Ane tinggal berdua buat nge-backup 4 orang ini. Jadi mereka ini berenam di belakang, Ane berdua sama Bang Eko buat ngejar tim mereka ini ya kan. Karena Ane juga sempat ngelihat yang cowoknya cekak-cekuk, akhirnya Ane ambil carrier-nya, Ane doublein carrier-nya, Ane bawa ya kan. Biar mereka ini lebih cepet ya kan. Ane bilang, Mas Adam, alat-alat penerangan aman yuk gitu. Air aman gitu. Kita sempat bagi juga tuh kalau misalnya kurang segala macam, rokok segala macam lah kita bagi-bagi, logistik yang masih sisa buat di perjalanan kita bagi. Akhirnya Ane agak lari cepet buat ngejar tim mereka ini yang di depan gitu kan. Buat Ane coba buat nanya atau mereka kalau misalnya ketemu di depan buat nunggu tim mereka gitu, biar nggak tim Ane yang nge-backup. Ane bukannya nggak mau, tapi kan ini kan lebih ke tanggung jawabnya mereka karena mereka ini satu grup gitu ya kan. Ane kejar itu sampai pancangan yang air terjun Cebrem, iya nggak ketemu bang. Astagfirullahaladzim, Ane bilang ini bocah cepet banget, udah kayak setan larinya ya kan. Ane bingung juga tuh ya kan. Tapi sebelum pancangan tuh Ane agak nggak tahu halu, nggak tahu gimana, itu memang firasat Ane doang kali ya. Ane kayak dipanggil, masalahnya yang bener jelas gitu dipanggil ya, Cahyo, nggak 1-2 kali, hampir 5 kali. Dan Bang Eko ini ngerasain dipanggil juga, tapi kita coba mengasumsiinnya buat paling monyet, owa segala macem gitu ya kan. Nyampe pancangan itu gerimis, dan kita coba buat sebat dulu, kita mikir ini kemana tim mereka. Ane takutnya kejadian apa-apa gitu ya kan, ternyata nggak ketemu sama Ane. Sementara di belakang grupnya mereka ini juga cedera gitu ya kan. Akhirnya Ane punya feeling kalau mereka nunggu di Telaga Biru. Rokok waktu itu belum habis. Ane coba buat bilang ke Bang Eko, kita lanjut gak? Kayaknya sini bocah ada di Telaga Biru, Ane bilang gitu. Ayo lanjut kuy. Gerimis waktu itu udah sambil ngerokok, sebat udah jalan ya segala macem, lewatin jembatan, akhirnya nyampe di Telaga Biru. Benar itu bocah ternyata nunggu pada di situ. Gitu. Wah, Ane kaget juga, cepet gitu ya kan jalan. Sementara padahal Ane udah lari, Ane double carry segala macem. Udah lari tapi nggak ngejar, ternyata dia udah nyampe Telaga Biru. Nyampe di Telaga Biru, Ane rada kesel juga bang, rada emosi juga ya kan. Ane banting keril itu dua-duanya di depan mereka, jebret. Sama keril temennya, mereka ngira mereka udah tahu kali kalau Ane bawa keril temennya itu. Ane tarik si A ini, yang menurut Ane ini dia ini ketua rombongan di situ gitu. Ane tarik, Ane bawa ke tempat yang menurut Ane nggak bisa di kuping sama mereka ini biar nggak jadi keributan gitu ya bang. Ane coba ngomong 4 mata, temen ente di belakang itu cedera, kenapa ente tinggal? Ane bilang gitu. Hah? Siapa bang? Yang mana bang? Yang laki, yang ketemu yang di summit itu, dia dari summit itu udah cedera, yang ceweknya yang kena gejala hipo itu.
tadi biasa aja bang di kandang badak, makanya aneh duluan. Nah lu kenapa duluan gitu ya kan. Sementara ini bocah cedera, kenapa lu tinggal? Walaupun mereka nggak cedera, kenapa lu tinggal? Yang repot kan grup gua. Nah ini yang evakuasi, yang boin-boin carry-nya seharusnya lu, tapi gua bukan yang nggak ikhlas, gua bilang gitu. Tapi yang repot ini malah pendaki lain, sementara lu malah duluan sampai Telaga Biru. Dan dia nyeletukin buat aneh sempet nyeletukin yang itu, yang ditinggal itu. Dan kenapa perempuan itu di rombongan lu malah tinggal di kandang batu? Hah? Si A ini ngomong, hah? Cepet kaget dia bilang. Enggak bang, dia nggak bareng aneh bang, dia bilang. Lah, si cewek itu bareng cerita ke aneh bareng ente kok. Ente tinggal di kandang batu sampai jerit-jerit nangis di kandang batu. Untungnya temen ente yang lain itu di belakang masih ada 3 orang, makanya backup dia. Oh no, bocah yang cowoknya di atas udah emosi, aneh bilang gitu. Coba nanti kalau misalnya ketemu jangan bilang emosi, masalahnya bocah udah emosi di atas. Aneh udah sempet buat ngejar ente sampai pancacangan, ternyata ente cepet banget, kenapa aneh bilang gitu. Aneh coba tadinya buat ngajak temen ente, tapi temen ente nggak mau. Akhirnya aneh berdua sama temen aneh, yang di belakang di backup sama temen aneh berdua. Ente bilang, dia bilang dia belum pernah lewat Cibodas, nggak tahu jalur. Nggak tahu jalur, kenapa ente tinggal? Bego nggak tuh kata aneh begitu. Wah kacau kata aneh. Akhirnya dia nyeletuk buat itu bang, gue bukannya ninggalin atau gimana, gue juga pusing bang di posisi gue bang, dia bilang gitu. Itu si Adit itu bang, lihat bang, gue nggak tahu bang, gue bingung bang. Dia dari tadi bocahnya matanya merah, bingung, bocahnya takutan. Aneh bingung, dia nggak mau cerita gitu. Kenapa emang aneh bilang? Nggak tahu bang, aneh bilang gitu. Akhirnya dia coba buat coba buat ngomong ke dia, coba ente ngobrol sama ente, dia bilang gitu. Mungkin dia mau cerita sama ente bang. Aneh coba samperin, karena aneh nggak tahu namanya, coba aneh kenalan. Bang siapa namanya? Bang Adit. Oh iya saya Cahyo bang. Kenapa? Aneh bilang gitu. Coba cerita, siapa tahu aneh bisa bantu gitu. Gini bang, itu dia sampai gini bang, dia bener-bener sesenggukan di situ, matanya merah. Aneh sih udah kebaca dia kenapa-kenapanya gitu ya kan. Udah sempet kebaca gitu kan di situ kenapa-kenapanya ini dia ini kan. Akhirnya dia cerita, dia sampai senggukan, nangis itu, bener-bener nangis, matanya merah gitu. Di kandang sebelum air panas tadi bang kita turun bang. Kenapa coba cerita. Ada yang ngikutin bang, berapa orang? Dia bilang gitu. 2 orang bang. Bentuknya kayak gimana? Dia udah diam. Aneh ngerti. Sekarang masih ngikutin nggak? Aneh bilang gitu. Masih bang, ada gitu. Aneh bingung bang, mau gimana bang gitu. Nah kata si A ini, ente bukannya cerita, ente sama bang si Cahyo baru mau cerita. Aneh nggak berani bang, kata dia gitu. Yaudah, ente Islam, aneh bilang gitu. Alhamdulillah bang Islam, kata dia gitu. Ente ada ngedumel nggak? Atau ngumpat sesuatu, atau ngumpat kata, atau ente maki-maki ini jalur, bangsat nih jalurnya begini-gini segala macem nih. Enggak bang. Terus ente ngedumul sesama temen nggak? Temen gua anjing nih begini-gini segala macem. Enggak bang, dia bilang gitu. Akhirnya aneh bingung nih antara posisi dia matanya merah sama ini di bocah sadar apa enggak gitu. Karena aneh waktu itu sempat dikasih tahu sama teman aneh kalau misalnya mau bedain orang kesurupan sama orang hipo itu dipencet pundaknya sini sampai kencang. Kalau misalnya dia dipencet tapi masih teriak, dia masih sadar. Tapi kalau misalnya dia udah aneh pencet, soalnya bagian sini kan sakit bang. Aneh pencet tapi dia malah nggak teriak segala macam, itu dia jatuhnya kesurupan. Kalau misalnya dia teriak, dia termasuk gejala hipo. Soalnya badannya udah gemeter bang, segala macam, matanya merah segala macam. Aneh pencet dia masih teriak, bang sakit bang gitu. Yaudah, aneh sih nggak bisa benar-benar bantuin, tapi nanti teman aneh yang di belakang tuh bisa, insya Allah kan aneh bilang gitu. Coba ente buat ngambil air uduk gitu. Masih bisa jalan? Insya Allah bang bisa jalan bang, kayak gitu. Dia jalan tuh di Telaga Biru depan, air wudhu segala macam dia ambil, terus dia balik lagi ke aneh. Gimana, mendingan bang?
Di situ aneh ajak ngobrol terus segala macem, aneh bawa Heaven segala macem, rumahnya di mana, kuliah di mana, aneh coba-coba buat supaya dia nggak kepikir sama yang satu ini gitu loh. Gimana caranya gitu, biar dia tuh enjoy segala macem, biar fresh lagi pikirannya. Tapi dia tuh tetap pandangannya tuh tetap kayak kosong gitu bang. Udah aneh, pokoknya aneh ajakin ngobrol, mau dia nyaut segala macem apa gimana, mau dia nyaut yang nggak nyambung atau gimana, tetap aneh bilang ngobrol segala macem gitu. Akhirnya yang tadi aneh estimasiin itu bocah nyampe sekitar jam 7, ternyata alhamdulillah lebih cepat. Nah, begitu nyampe di Telaga Biru, teman-teman aneh sama yang di belakang ini, yang di backup ini, ternyata alhamdulillahnya si lakinya udah mendingan dari pas dipijit itu katanya. Nah, aneh sih nggak tahu kalau misalnya entah itu dia dibikin kah sakitnya, dimanja-manjain atau gimana, karena kita kan di pendakian kita nggak pernah tahu bang. Iya. Fisik kita semana gitu ya kan. Tapi kalau misalnya sampai dimanja-manjain gitulah, manja banget sih jadi cowok aneh bilang gitu. Akhirnya mereka datang. Nah tadi kan si Toing si A ini udah aneh sempat bilang buat jangan dipakai emosi ya, ada yang bilang gitu. Si A ini udah aneh bilang buat jangan dipakai emosi ya, buat nanti diomongin, soalnya di atas tuh udah emosi banget sama lo. Akhirnya ngobrol tuh, akhirnya dipanggil, "Hei sini," panggil cekcok segala macem. Alhamdulillah bisa adem tuh. Akhirnya ditunjukin tuh temen gua si A ini segala macem gini kata gua nih. Wah ya udahlah, mau diapain lagi ya gitu. Ani belum benar-benar bisa nyocokin cerita nih antara si rombongan mereka ini ya kan. Akhirnya sebelum maghrib atau sesudah maghrib kita Ani coba buat ayo kita jalan, jangan sampai benar-benar maghrib kita di sini gitu. Karena kalau yang udah tahu ceritanya cukup gimana risih jadinya kalau misalnya di Telaga Biru pas maghrib gitu ya kan. Kita jalan, belum jauh dari Telaga Biru ini si A ini yang ketua rombongan ini langsung tersentak nangis bang. Aneh mikirnya dia kena kesurupan, kemasukan segala macem. Aneh langsung panggil Bang Ron. Ini bocah ngapa nih katanya. Ternyata dia bilang itu dia derdek hatinya. Enggak bang, gua nggak kesurupan bang. Aneh derdek bang, teman-teman aneh bang, aneh minta maaf banget nih bang, aneh makasih banget nih bang. Itu bener-bener sejadi-jadinya dia nangis di situ. Akhirnya aneh bilang udah jangan, udah kita fokus di jalan dulu, ntar diomongin di base camp, aneh bilang gitu di base camp. Udah tuh akhirnya kita jalan-jalan segala macem. Singkat cerita, nyampe lah kita di apa namanya nih pos Simaksi situ sebelum nyampe base campnya benar-benar kan. Nyampe di situ akhir kita pamitan segala macam, mereka terima kasih banget sama tim aneh ya kan, sampai sungkem-sungkem segala macam. Udah jangan. Udah aneh sempat bilang juga, udah ini buat pelajaran, aneh bilang gitu. Lain kali selek apapun di grup, sebusuk apapun teman kita segala macam, atau kita marah sama teman kita segala macam, jangan sampai kita kepisah gitu. Karena kalau misalnya kita udah benar-benar kepisah dan pada saat itu kalau misalnya mereka nggak ketemu rombongan aneh kan nggak tahu kejadiannya seperti apa, atau itu bisa lebih parah, atau mereka bisa nggak nemuin jalur atau segala macam, aneh nggak tahu. Beruntung aja waktu itu pas di summit kita ketemu, terus di jalur di situ kita juga ketemu pas turun ya kan, aneh bisa backup gitu. Akhirnya mereka makasih banget segala macam. Akhirnya kita pisah tuh di situ. Dia bilang, iya bang, makasih banget bang, ini bang kita insya Allah bang buat pelajaran deh gitu. Nyampe di base camp, aneh masih rada penasaran buat nyocokin cerita gitu ya kan. Kita panggil lah si A ini, kita beda base camp waktu itu bang, karena di Cibodas ini kan banyak tempat istirahat gitu ya. Akhirnya kita telepon si A ini buat datang sendiri ke base camp kita gitu ya bang. Akhirnya cerita segala macam. Jadi yang pertama ini pas mereka turun ini si A ini emang nggak bareng sama perempuan ini gitu. Dari kandang badak ini mereka nggak bareng gitu. Dan walaupun si perempuan ini udah istilahnya apa namanya teriak-teriak terus minta jangan ditinggalin, nggak mungkin mereka ninggalin si A ini bilang. Nggak mungkin lah bang, gue ninggalin mereka, dia bilang si A ini. Maksudnya gue tega ninggalin cewek sendirian gitu. Tapi si perempuan ini ngomong mereka bareng elo. Nah itu dia bang, berarti bukan gua bang. Nah ini bisa asumsiin kalau di situ bukan mungkin emang kita nggak tahu ya kan, di situ bukan rumah kita ya kan, kita juga
bukan alam kita, dan kita juga lebih ke faktanya kita tuh di hidup ini nggak benar-benar hanya alam kita sendiri gitu, ada alam lain gitu ya kan. Jadi aneh mikir mereka si perempuan ini ngikutin yang mungkin mirip, benar-benar mirip sama rombongannya mereka, tapi ternyata bukan gitu. Sementara soalnya si A ini dia bilang nggak benar-benar bareng si perempuan ini gitu. Dan mereka ini bilang nggak mungkin gue ninggalin cewek, benar mungkin kan. Akhirnya dan aneh buat nyocokin ceritanya si temennya ini yang rada diikutin ini, gimana tadi kondisi? Alhamdulillah bang, udah mendingan, udah bayan, tadi udah ditangani sama orang base camp segala macam. Aneh coba tanya kenapa kira-kira, apakah dia ada bawa-bawa sesuatu kah atau ngelakuin hal-hal yang enggak lah. Enggak bang, jadi mungkin ceritanya gini bang, jadi sebelum summit ke Gede itu pas malamnya kita ini lagi masak bang buat kita makan lah. Kita nyampe di Kandang Badak tuh kita bikin bihun, tapi bihunnya ini dibikin pisah, dijadiin dua. Sebagian di mangkok buat kita makan, nah sebagian ini ditaruh di kertas nasi. Niatnya itu buat summit besok, buat bekal. Nah yang misahin itu yang tadi ini diikutin ini bang, si B ini. Akhirnya sampai summit itu mereka lupa buat bawa itu. Nah setelah pulang summit itu bekal ditaruh di, entah aneh lupa, entah setelah summit atau sebelum summit, itu bekal ditaruh di bawah pohon deket mereka buka tenda, di bawah pohon gede dia bilang gitu. Sampai mereka turun, mereka lupa buat makan dan mereka lupa buat bersihin bawah turunnya bang. Nah ini sih nggak tahu benar-benar di situ atau mereka punya sesuatu yang lain gitu kan. Jadi si Adit ini dibilang di situ sih apa namanya nih, ya kenapa dia bisa sampai diikutin gitu ya kan, sampai dan mereka cepat sampai Telaga Biru itu karena temennya ini benar-benar nggak mau berhenti. Setiap berhenti mereka langsung ditongolin, setiap berhenti langsung diliatin, makanya mereka langsung cepet-cepet walaupun keadaan saat itu deh pincang, kaki temennya ini pincang. Akhirnya ya masalah nggak kelar di situ, karena tadinya si A ini dia bilang mau stay dulu, besok paginya baru pulang. Ternyata temen yang cewek cowoknya ini sepasang ini duluan bang, dan nelpon tiba-tiba ke Toing ketika kita lagi cerita itu, dia nelpon si A ini. Iya betul, si A ini dia nelpon kan, si nelpon terus dia bilang bang tolong nih, aneh lagi trouble motornya, gimana nggak jauh nih bang, mogok segala macam. Udah di backupin segala macam, udah aneh cuman bisa buat sama si Toing. Udah si A ini aneh bilang udah ini buat lu buat pelajaran, aneh bilang si A ini. Aneh buat pelajaran, ini buat ya lain kali jangan begini, semarah-marahnya lu sama tim pendakian lu jangan sampai lu ninggalin gitu. Karena bukan lu sendiri. Nanti bukan mereka sendiri yang repot, lu sendiri yang repot. Belum tentu mereka nanti bisa pulang selamat. Ini kebetulan aja ketemu sama grup aneh, dan bilang gitu. Ya bang makasih banget dah. Udah sampai situ kita pulang segala macam. Nah pelajaran yang bisa diambil sih, emang di suatu grup atau kelompok pendakian ini emang kita harus ada satu yang benar-benar malain atau ketua gitu ya bang ya, supaya mereka ini bisa kekontrol. Jangan sampai benar-benar selek-selekan lah segala macem lah, si A ini cuma bawa ini, si B ini cuma bawa ini, si C ini cuma bawa ini. Enggak, kita tuh sama-sama buat kita liburan ya kan. Udah gitu kita liburannya tuh bukan di rumah kita ya kan. Kita sadar kalau kita tuh main ke gunung itu kita bertamu gitu. Bertamu, jaga sopan santun, jaga etika. Apa yang kita bawa itu harus kita bawa turun gitu kan. Jangan sampai kita ninggalin sampah segala macam. Jadi lebih ada yang tanggung jawab ya, supaya mereka ini bisa kekontrol gitu. Jangan sampai nanti di pendakian itu si A selek sama si B, terus akhirnya misah. Terus totonya si B ini bawa logistik, si A nggak bawa logistik, si A nya mati kelaparan, kan nggak lucu bang. Iya betul. Ya begitu. Ya buat pelajaran aja sih, semoga aja buat kedepannya nggak ada lah
namanya istilah-istilah pendaki nyasar atau kepisah dari rombongan segala Iya. macam gitu aja sih bang. Oke nih Bang Cahyo. Iya. Ini sesi tanya jawab lah. Siap. Gue masih penasaran. Jadi Sambil sebat nih, sebenarnya- Bang, ya? Iya, santai-santai. Jadi sebenarnya si A itu dia nangis itu mungkin karena dia merasa bersalah banget Betul, kali ya. bersalah banget dia ngerasa derdek, dia bilang hati aneh derdek nih bang. Tapi si A ini waktu di kandang batu itu waktu dari kandang badak sampai kandang batu dia nggak berasa bareng sama si perempuan itu. Enggak berasa sama sekali. Si Soalnya perempuan- mereka mikir itu di bareng sama kelompok yang satunya, ya, satunya. sama cowoknya itu. Betul. Nah kalau yang si ceweknya itu dia merasa ngikut sama rombongan Rombongan si si A. A, betul. Oh jadi kayak sedikit ada wah gue bareng sama dia ini Iya. tapi kok kenapa gue ditinggalin Betul. gitu ya. Mereka jalannya lebih cepet tapi akhirnya ditinggal, teriak-teriakin nggak nyaut gitu ya. Gila ya sebenarnya dari sini banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil nih Bang. Betul. Se-BT-nya kita apapun, sejengkel apapun kita sama tim, Benar. setidaknya kita berangkat bareng, pulang harus bareng. Pasti. Gitu ya Bang? Betul. Gila, cakep banget deh. Oke, mungkin cukup sekian dulu nih Bang. Alhamdulillah. Oke, untuk konten kali ini mungkin kita tutup dulu sampai sini. Jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan channel Storymon ID di like, komen, sama diapain? Subscribe ya. Subscribe. Dukung terus lah. Oke coy. Oke, gua Melki sendiri dan Bang Cahyo undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.